terima kasih, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, baik, seperti biasa, Ananda sekalian, sebelum kita mulai, saya minta kesediaannya salah seorang dari Ananda untuk bisa membuka pembelajaran kita hari ini dengan memimpin doa. Silakan. Bisa dilihat di slide-nya, kemudian lembar kerja juga yang saya bagikan sebelumnya. Bisa diselesaikan dulu itu. Saya kasih waktu 1 menit untuk diselesaikan. Yang ini. Yang ini. So, yang ini. Yang ini. Yang ini di atas. Yang ini. Ada yang tahu herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Kira-kira yang mana di situ pemakan tumbuhan? Kanguru. Kalau yang karnivora? Oke, baik. Saya kira itu pembuka cukup. Baik, Ananda sekalian, hari ini, jadi sesuai jadwal kita belajar ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu bisa disaksikan di atas, yaitu untuk PB 9 dan PB 10. Jadi itu PB 11 dan 12 nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk memahami definisi ekosistem sebagai unit ekologi. Yang kedua itu adalah menganalisis komponen-komponen dalam ekosistem. Baik, untuk indikator pencapaiannya hari ini sama dengan yang tadi, jadi itu PB 9 dan PB 10. Jadi nanti Ananda diharapkan bisa menyebutkan definisi ekosistem dengan tepat. Selanjutnya, Ananda diharapkan bisa menganalisis komponen ekosistem dengan tepat. Baik. Ada yang pernah ke Malino? Sudah pernah? Ya, bagaimana cuacanya di sana? Apa yang Anda rasakan selama di sana? Sejuk. Kira-kira kenapa bisa sejuk? Selain lokasinya tinggi, apa kira-kira? Banyak pohon. Apalagi? Kalau di sini di Makassar, apa yang kita rasa? Panas. Apalagi? Basah. Kalau musim kemarau? Apa yang terasa kalau musim kemarau? Panas. Kira-kira apa yang menyebabkan Makassar panas? Kenapa di Malino dingin? Ya, selain banyak pohon di sana, polusinya juga masih sedikit. Ya, karena tidak ada industri, kemudian kendaraan yang lalu lalang itu juga tidak sebanyak di Makassar. Jadi sebenarnya kita belajar ekologi hari ini, salah satunya itu untuk memahami lingkungan kita. Apa hubungannya kita ini dengan lingkungan kita? Kira-kira apa yang harus kita kerja supaya lingkungan kita bagus kembali?
Iya, bagus. Jadi itulah kenapa kita harus belajar supaya kita tahu apa kekurangannya sekarang. Kenapa hawa di Makassar begitu panas di musim kemarau, kemudian saat musim hujan ini sudah wanti-wanti lagi rawan banjir. Nah, itu yang harus kita pelajari hari ini, bagaimana caranya supaya kita punya solusi ke depan yang bisa kita ambil langkah supaya hal-hal seperti itu bisa ditangani. Baik, kira-kira apa itu ekosistem? Anda bisa lihat di slide-nya. Jadi satu orang bisa? Siapa yang bisa berikan komentar ekosistem? Hah? Jadi intinya ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu nanti banyak. Kita akan bicara ekosistem darat, kita akan bicara tentang ekosistem air, nanti lagi terbagi-bagi lagi. Oke, komponen biotik dan abiotik. Jadi antara komponen yang hidup dan yang tidak hidup itu ada interaksinya. Contohnya kita bernafas. Jadi tadi ada udara yang kita hirup. Oke? Tumbuhan juga ada yang fotosintesis. Jadi antara tumbuhan dengan udara ada interaksinya. Selanjutnya kita langsung ke tugas belajarnya. Saya karena sudah dibagi kelompoknya, tolong buat kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Iya. Bikin lingkaran saja di situ tempat duduknya. Atur saja tempat duduknya. Ya, kasih kotak-kotak saja seperti biasa. Jadi bisa kerja sekarang tugasnya. Jadi kelompok 1 itu kerja tugas untuk kelompok 1 ekosistem hutan. Kemudian yang kelompok 2 silakan kerja ekosistem sungai. Kemudian kelompok 3 itu silakan kerja ekosistem laut. Dan yang terakhir ekosistem sabana. Ada link yang sudah dibagikan, silakan dibuka. Ada video di sana, boleh dilihat kemudian dipelajari tugasnya. Yo, betul. Yang tuanya satu. Bisa bagi dua anunya. Ini ke situ, ini ke sana berdua supaya bisa saling membaca. Ya. Ya. Oke. Ada videonya di sana, tolong dipelajari. Jadi waktunya 15 menit ya. Jadi silakan lihat videonya, kemudian dilihat tugasnya. Totalnya 15 menit karena kita mau presentasikan masing-masing. Bisa apa sih? Ya. Bagus. Ya. Ada video tadi kan, bisa dibuka. Jadi tolong ditulis nama kelompoknya. Matikan dulu. Oh ya. Ya. Ya, bisa dilihat videonya.
Dari video itu dari modul. Dari videonya. Artinya Ananda lihat itu videonya sama Anda lihat sama modulnya dipadukan, baru cari jawabannya di situ. Nanti jawaban kelompoknya nanti mau dipresentasikan ke teman-temannya karena kan beda tugasnya. Nanti teman-temannya yang tanggapi itu. Jadi nanti saat teman yang presentasi, Ananda bisa bertanya juga tentang apa yang presentasikan. Dapat yang pencemaran sungai, oh ya, mungkin sampah-sampah ya. Kira-kira apa lagi selain itu? Kelembaban juga, karena rendah, tingkat kelembabannya sangat rendah di Sabana. Kalau misalnya ini dimaksudkan, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba? Boleh. Jadi kelembabannya kita pasang. Boleh ya, boleh tidak. Karena kan kelembaban itu tetap ada, misalnya itu kelembaban ceritanya. Kalau misalnya kelembaban udara, terlepas dari ada sungainya itu bagaimana? Biasanya pada malam hari tiba-tiba dingin sekali. Karena banyak tumbuhan. Kalau Sabana biasanya dingin sekali malam hari, pagi hari itu panas sekali. Oh. Kami itu ya. Jadi tadi itu di videonya ada beberapa interaksi di sana. Ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Ada antara yang ekosistem yang hidupnya dengan yang tidak hidupnya. Misalnya ini tadi apa? Sungai misalnya antara air. Kira-kira airnya itu apa pengaruhnya dengan spesies yang ada di dalamnya? Misalnya kalau tercemar airnya, bagaimana kehidupan ikannya? Atau bagaimana hubungan antara ikan yang satu dengan ikan yang lain? Karena biasanya ikan yang besar itu memangsa ikan yang lebih kecil. Kemudian apa yang menghasilkan oksigen di bawah air? Ada tidak tumbuhan air di situ? Ada juga biasanya predasi, ikan-ikan besar biasa memangsa ikan yang kecil. Kemudian apa-apa yang ada di situ yang hidup, organisme apa saja yang ada dalam sungai itu. Berarti yang ikan besar makan ikan kecil itu parasitisme. Hubungan predasi dia. Dia masuk hubungan predasi antara pemangsa dan mangsanya. Ini predasi. Kalau kompetisi itu misalnya enceng gondok berkompetisi misalnya dengan teratai air. Berkompetisi memperebutkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Misalnya ikan lele juga dengan ikan mas dengan ikan nila berkompetisi dapat makanan. Kenapa? Ini kan kalau biotiknya bisa nggak kalau hewan itu makan sama hewan atau enggak? Dia kan kalau tumbuhan kan hidup sama hewan. Ya. Terus itu tumbuhan pas hidup Dimakan. Iya. Iya. Makan. Iya. Produsen sama konsumen. Terus kalau yang nggak hidup sama yang hidupnya bisa nggak kalau kenapa tidak yang bisa jadi habitatnya? Kalau yang antibiotik sendiri Kan begini ceritanya. Itu tumbuhan, bagaimana caranya dia menghasilkan makanannya? Misalnya lewat fotosintesis. Apa yang dibutuhkan? Cahaya matahari, air. Dia butuh itu. Iya. Yang ada di slide-nya. Tapi kalau tidak ada, Jadi kalau umpamanya itu yang hidup sama yang biotik sama biotik itu bisa nggak itu yang kalau yang hidup intinya begini, biotik dengan biotik itu hubungannya di situ yang biotik. abiotik dengan biotik. Misalnya sabana, ada hewan yang butuh tempat tinggal, dia menggali lubang di dalam situ. Jadi misalnya ada serigala, tempat tinggalnya di dalam tanah, lubang dalam tanah. Berarti itu tanahnya menjadi habitat. Iya. Kan serang burung ada yang ya biasa serang burung. Ada, ya. Iya, intinya belum pas. Nanti bisa disampaikan saja nanti sama temannya kalau ada yang bertanya, dia dapat dari Google. Yang lain sudah ini, yang 2 kelompok 4 finish belum? 1 finish? Sudah? Oke. Bagaimana kelompok 4 finish? Oke. Karena sudah selesai, saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya dan tugasnya. Silakan satu orang yang bisa mewakili kelompok 2. 3 kan sebentar kan, sudah nanti 2 ya. Oh, sorry, kelompok 3 dulu, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan satu orang mewakili. Yang lain silakan memperhatikan presentasi temannya. Yang ingin ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Yang lain yang tidak bertugas presentasi boleh ditulis pertanyaan temannya. Ya, bisa dipegang, bisa disimpan, boleh ya. Ya. Silakan. Yang lain tolong diperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Kelompok. kelompok 3 maksudnya. Ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang definisi ekosistem laut. Jadi ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik. Komponen biotik pada ekosistem laut. Komponen biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang dan Anemon laut. Ya. Selanjutnya komponen abiotik pada ekosistem laut. Unsur abiotik meliputi air, ekosistem, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Dan interaksi antar komponen laut. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangatlah penting. Dengan adanya interaksi kehidupan pada ekosistem dapat terjaga secara alami. Biotik dan abiotik pada ekosistem laut, kelimpahan fitoplankton sebagai produsen membutuhkan sinar matahari, air dan nutrien untuk memproduksi makanannya. Antar komponen abiotik, ketika angin bertiup sangat kencang maka akan terjadi interaksi dengan air laut yang kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu turnya. Yang mau bertanya siapa? Kelompok yang mau bertanya? Coba masing-masing satu kelompok silakan bertanya. Ya, tolong yang lain temannya dicatat bisa bantu. Ya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 akan bertanya pada kelompok 3. Apa peran terumbu karang dalam ekosistem laut? Ya, oke. Sambil teman yang mencatat mencari jawabannya, saya persilakan satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, menurut kelompok 3 apa upaya pemerintah Cari memang menjaga dulu. kelestarian? Bisa dulu lagi? Menurut kelompok 3, apa upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut? Oke, pertanyaan bagus. Kelompok 1, silakan. Siapa? Oh ya. Ya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana limbah plastik mempengaruhi ekosistem laut. Oh ya. Oke. Oke. Oke, tadi pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan masing-masing kelompok. Siapa? Teman satu menjawab. Jadi dari kelompok 4. Mungkin bisa dari kelompok 4. Apa peran terumbu karang dalam ekosistem laut? Jadi tempat tidurnya dan kan sekarang kita telur, sarang, perlindungan. Jadi tempat tinggalnya, kemudian itu atas air, air, di sana gunanya, ada tempat editannya, jawaban lain. Kelompok pertanyaan kelompok 2. Jadi terima kasih banyak kepada Bisa lebih besar suaranya ya. Oke. Jadi Ya. terima kasih banyak kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawabnya. Upaya pemerintah terhadap menjaga kelestarian laut. Pertama, meningkatkan kegiatan pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut. Dan ketiga, pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove atau Mangrove. terumbu karang. Ya. Mangrove. Oke, terima kasih. Kedengaran di belakang. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mengingat waktu, silakan tukaran. Kelompok 2 lagi yang persentase, silakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfatan Riangka, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ekosistem sungai. Jadi definisi ekosistem sungai itu merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif dan beragam di dunia. Sungai menyediakan jalur air yang mengalir melalui berbagai jenis lingkungan, membentuk jaringan yang menghubungkan daratan dengan lautan. Adapun komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sungai. Komponen biotik itu terdapat makhluk hidup seperti ikan, amfibi, serangga air, moluska, tumbuhan air, mikroorganisme, dan vegetasi riparian. Selanjutnya itu komponen abiotik terdiri dari air, cahaya matahari, batu, pasir, kerikil, dan lumpur. Interaksi komponen sungai itu ada interaksi simbiosis yang terdapat di ikan-ikan kecil yang berteduh di tumbuhan teratai. Selanjutnya interaksi predasi di mana ikan-ikan besar memangsa ikan-ikan kecil. Dan yang terakhir itu interaksi fotosintesis di mana proses ini dilakukan oleh tumbuhan, yaitu tumbuhan membutuhkan cahaya matahari sehingga tumbuhan berperan penting dalam menjaga ketersediaan oksigen di atmosfer. Nah, upaya pelestarian ekosistem sungai itu adalah tidak membuang sampah ke saluran air, terus tidak membuang sampah berukuran besar ke sungai,
Dan yang terakhir itu mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan Hari Bersih Indonesia dan memberikan masyarakat edukasi tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem sungai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana siklus air berperan dalam ekosistem sungai? Ya, siklus air berperan dalam ekosistem sungai. Nah, yang lain, kelompok yang lain sambil dicatat silakan. Kelompok 4. Ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dapat menyebabkan pencemaran sungai dan bagaimana dampak terhadap ekosistem dan dampaknya? Terhadap ekosistem sungai? Iya. Oh ya, oke. Dan dampaknya terhadap ekosistem sungai. Apa yang dapat mencemar itu? Bagaimana dampaknya kalau sudah tercemar? Oke. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa perlindungan hutan di daerah aliran sungai sangat penting untuk kesehatan ekosistem sungai? Boleh ke atas semua. Di daerah hutan di daerah sungai. Di daerah sangat penting untuk kesehatan ekosistem sungai. Jadi mungkin bisa gantian menjawab ya. Ya, coba diulangi kelompok. Sudah. Oh ya, boleh. Pakai. Ya. Oke, dari pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana siklus air berperan dalam ekosistem sungai? Jadi siklus air itu memainkan peran penting dalam ekosistem sungai. Air hujan yang mengalir ke sungai membawa nutrien, sedimen, dan oksigen yang diperlukan oleh organisme hidup di sungai. Terus evaporasi dari sungai kembali ke atmosfer juga membantu menjaga keseimbangan air di ekosistem. Iya. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Nah, jadi itu tadi jawabannya temannya. Ada yang mau ditanggapi? Oke, silakan lanjut ke jawaban selanjutnya. Ya. Untuk menjawab kelompok keempat, Bisa lebih besar suaranya sedikit. Dengan Supaya kedengaran ke dengan belakang. menjawab kelompok keempat dengan pertanyaan apa yang dapat menyebabkan pencemaran sungai dan bagaimana dampak terhadap ekosistem. Pencemaran sungai dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik atau bahan kimia dari pertanian. Dampaknya termasuk kerusakan habitat, penurunan kualitas air, kematian organisme air, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang menggunakan air sungai. Selanjutnya, karena semua sudah persentase, ada tugas evaluasi dan refleksi pada, bisa dilihat di modulnya. Jadi ada 10 soal, itu 10 nomor, multiple choice. Anda bisa lanjut ke sana sebelum masa waktu dikerjakan. Tinggal kalian bisa itu linknya yang tadi, kemudian masukkan emailnya, isi nama langsung. Sudah bisa, mungkin bisa lanjut Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah selesai? Coba angkat tangan yang selesai. Sudah? Yang kelompok 2, yang kelompok 4 selesai? Angkat tangan yang selesai, yang selesai. Oke, selesai semua ya? Oke, ya. Kalau selesai semua, nanti langsung dikirim ke linknya saja. Jadi saya kembali tadi jelaskan tentang ekosistem itu. Jadi hubungan antara komponen abiotik dan biotik itu sangat erat. Jadi kalau ada satu yang bermasalah, itu bisa mempengaruhi semua ekosistem yang ada di situ. Anggap misalnya ekosistem laut.
ada kebiasaan masyarakat di mana yang suka menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau pukat harimau. Kenapa itu dilarang? Karena terumbu karang itu bisa hancur. Bayangkan kalau terumbu karang itu hancur, maka tempat berteduhnya itu atau tempat cari makannya atau sarangnya itu ikan-ikan kecil hilang. Sehingga mereka sangat sulit untuk berkembang biak. Tidak ada tempat tinggalnya, tidak ada tempat cari makannya, tidak ada. Jadi kalau ikan-ikan kecil itu juga kurang, otomatis nanti pemangsa ikan-ikan yang lebih besar itu kehilangan bahan makanan. Akhirnya bisa mati juga. Kalau itu juga mati, maka pemangsa utama di laut juga bisa kehilangan sumber makanan. Jadi satu ekosistem itu bisa hancur gara-gara satu kerusakan pada ekosistem yang ada di situ. Demikian juga di sungai seperti itu, di sabana juga seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan kita pada hari ini ya, bahwa hubungan antara komponen itu timbal balik, tidak bisa dipisahkan antara abiotik dan biotik. Sebelum kita tutup, saya mohon Ananda satu orang yang bisa kira-kira menyampaikan hal apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Ya, satu orang. Ananda, siapa tahu ada yang bisa menyampaikan hal apa yang bisa dipetik hikmah pembelajaran hari ini. Silakan satu orang. Siapa? Ayo satu orang sebelum ditutup pembelajarannya. Siapa? Apa ya kira-kira yang bisa dipelajari hari ini? Ya, oke. Iya. Astagfirullah. Apa? Silakan. Hal apa kira-kira yang bisa dipelajari hari ini? Mungkin kita juga dapat mengetahui kenapa sebabnya itu ekosistem laut bisa tercemar karena perilaku manusia yang kurang peduli ya terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan juga. Terus juga kita dapat mengetahui ternyata air juga termaksud apa namanya itu? Abiotik. Ya. Komponen abiotik. Iya, komponen abiotik. Terus kita juga dapat mengetahui ternyata ada interaksi antara makhluk hidup sama makhluk hidup dan makhluk hidup dengan benda mati. Oke, tepuk tangan dulu temannya. Baik, karena tadi kita buka dengan doa, saya ingin meminta satu orang lagi untuk mari kita tutup dengan doa juga. Silakan, yang laki-laki. Silakan. Silakan. Saja ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Duduknya. Keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.